Halo teman-teman, kalian kalau bayar makanan, tim bayar pakai cash atau pakai QRIS? Kalau kalian tim pakai QRIS, pasti karena praktis dan mudah dipakai kan? Kalian tahu nggak kalau sekarang kalian bisa enak bayar tanpa cash karena ada proses dari perkembangan sistem dan alat pembayaran di Indonesia. Dan pada saat ini, kami akan menjelaskan sejarah dari perkembangan sistem dan alat pembayaran yang ada di Indonesia. Sistem pembayaran adalah seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Perbedaan mendasar terletak pada instrumen yang digunakan. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kertas dan logam, sedangkan sistem pembayaran non-tunai menggunakan alat berupa kartu, cek, maupun uang elektronik. Sistem pembayaran non-tunai dikelompokkan menjadi dua jenis transaksi, yaitu transaksi nilai besar dan transaksi retail. Transaksi nilai besar meliputi pembayaran gaji, pajak, dan pembiayaan. Transaksi retail meliputi pembelian barang dan jasa ke konsumen. Sistem pembayaran non-tunai juga menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi. Selain itu, sistem pembayaran non-tunai juga dapat mengurangi resiko kehilangan uang tunai dan memudahkan pemantauan kegiatan ekonomi. Lalu, sistem pembayaran non-tunai juga dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu sistem pembayaran menggunakan kartu kredit, kartu debit, dan menggunakan pembayaran elektronik. Selain itu, sistem pembayaran non-tunai juga dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu sistem pembayaran terpusat dan sistem pembayaran terdesentralisasi. Sistem pembayaran terpusat dikendalikan oleh bank atau institusi keuangan tertentu, sedangkan sistem pembayaran terdesentralisasi dikendalikan oleh banyak bank atau institusi keuangan. Sistem pembayaran terpusat lebih aman dan terstruktur, sedangkan sistem pembayaran terdesentralisasi lebih fleksibel dan efisien. Kalian tahu nggak sih apa itu sejarah bank sentral? Nah, yang pertama-tama kita harus mengerti sistem pembayaran. Sistem pembayaran sistem yang mencangkup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana. Nah, ini berguna untuk memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Pada zaman dahulu, tahun 1952, pemerintah Revolusi Indonesia mengambil alih DJB, merupakan bank swasta masa Hindia Belanda yang memiliki fungsi sangat penting dalam perekonomian negara. Nah, lalu mengubahnya menjadi Bank Indonesia atau BI pada tahun 1 Juli 1953. Pemerintah RI menerbitkan UU nomor 11 tahun 1953 tentang pokok Bank Indonesia. Nah, berdasarkan aturan itu, Bank Indonesia ini resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Berikutnya adalah masalah utama pada sistem pembayaran di Indonesia selama 15 tahun terakhir. Pertama, adanya infrastruktur yang kurang di setiap beberapa wilayah. Jadi, di setiap beberapa wilayah itu infrastrukturnya itu semakin berkurang, semakin jauh dari pusat, semakin berkurang layanan infrastruktur tersebut. Berikutnya ada kebutuhan pasar yang belum sempurna bagi layanan pembayaran teknologi. Jadi, pada beberapa pasar yang belum mendukung pembayaran teknologi akan sangat susah untuk melakukan pembayaran teknologi. Berikutnya ada keamanan cyber dan privasi data yang belum opsional. Karena keamanan yang kurang aman juga itu menjadi salah satu masalah utama bagi pengguna pembayaran di teknologi di Indonesia. Berikutnya ada sistem penyelenggaraan yang belum sesuai dengan standar internasional. Karena perbedaan standar internasional dan Indonesia itulah yang membuat perbedaannya.
Uang merupakan suatu benda atau alat yang digunakan sebagai alat tukar dan pembayaran dalam kegiatan perekonomian. Di Indonesia, uang rupiah dicetak oleh Perum Peruri yang merupakan satu-satunya badan yang memproduksi uang. Jenis uang dapat dibedakan berdasarkan lembaganya, bahan pembuatannya, dan nilainya. Berdasarkan lembaganya, uang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu simpanan tunai dan giro. Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam dan kertas, sedangkan giro adalah uang yang tidak berbentuk karena hanya berupa saldo tagihan di bank. Tergantung pada bahan pembuatannya, uang dibedakan menjadi dua, yaitu uang koin dan uang kertas. Uang koin terbuat dari logam, biasanya emas atau perak, sedangkan uang kertas terbuat dari kertas atau sejenisnya yang menyerupai kertas. Berdasarkan nilainya, uang dibedakan menjadi uang kotor dan uang simbolik. Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar, penyimpan nilai, dan alat penundaan pembayaran. Selain itu, uang mempunyai manfaat lain antara lain sebagai penggerak kegiatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Dengar sejarah uang di Indonesia gak sih? Sejarah uang di Indonesia kayak kan peristiwa yang menarik, mulai dari uang barter pada zaman prasejarah hingga uang logam pertama kali diperkenalkan oleh kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara. Pada masa kolonial, Belanda memperkenalkan gulden sebagai mata uang resmi. Dan setelah kemerdekaan, Republik Indonesia merancang dan mengeluarkan rupiah pada tahun 1946. Sejak itu, rupiah menjadi mata uang resmi Indonesia. Selanjutnya, aku akan membahas pembayaran yang sedang populer di zaman now. Yang pertama tuh ada kartu kredit. Kartu kredit ini masih menjadi opsi yang banyak digunakan karena kartu kredit ini aman dan mudah, baik secara online maupun offline. Yang kedua ada virtual account. Virtual account ini banyak digunakan untuk transaksi online. Caranya tuh dengan nomor ID yang dibuat oleh bank sesuai dengan permintaan perusahaan. Ketiga, memberikan kemudahan pembayaran. Itu ada e-wallet. Nah, dengan pemindahan kode barcode populer di kalangan pengguna untuk berbagai transaksi. Keempat ada pay letter. Pay letter ini hampir sama dengan kartu kredit, memberi fasilitas kredit atau cicilan untuk pembayaran di toko digital. Nah, yang kelima ada QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Ini diwajibkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan oleh penyedia layanan pembayaran non tunai, menjadi penghubung untuk berbagai metode pembayaran. Ada seperti contohnya tuh ada kayak kartu kredit, transfer bank, dan e-wallet. Banyak sekali permasalahan yang dihadapi dalam perkembangan teknologi dan masalah keuangan di Indonesia. Di antara lain seperti inklusi keuangan, infrastruktur yang terbatas, rendahnya literasi keuangan, ketergantungan pada uang tunai, biaya transaksi yang tinggi, perbedaan regulasi, keamanan, dan privasi. Penyelesaian permasalahan-permasalahan ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan inklusi keuangan, memperbaiki infrastruktur, meningkatkan literasi keuangan, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan keamanan serta privasi dalam sistem pembayaran di Indonesia. Nah, pemerintah sudah melakukan dan berusaha di antara lain untuk mengembangkan infrastruktur, penggalangan kerjasama, regulasi yang mendukung, kampanye literasi keuangan, inisiatif program keuangan digital, peningkatan keamanan dan privasi, dan lain-lainnya. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berupaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan sistem pembayaran di Indonesia, yang inklusif, inovatif, dan aman bagi semua pihak yang terlibat. Kalian tahu nggak kalau tren dalam sistem pembayaran di Indonesia itu apa? Jadi ya, transformasi terus-menerus yang ditopang oleh inovasi teknologi dan model bisnis, serta penguatan sistem pembayaran digital. Visi sistem pembayaran Indonesia tahun 2025 mendorong fleksibilitas model bisnis dan meningkatkan inklusivitas teknologi keuangan. Peningkatan penggunaan sistem pembayaran digital seperti
uang elektronik, QRIS, menunjukkan tren yang meningkat yang sangat signifikan. Selain itu, perkembangan infrastruktur seperti jumlah mesin ATM dan EDC juga menunjukkan tren yang meningkat. Jadi, kesimpulannya, Indonesia telah mengalami banyak perubahan dalam sistem dan alat pembayaran. Kita sekarang bisa menikmati mudahnya transaksi karena ada proses seiring perkembangan zaman dan teknologi. Namun, tetap kita harus waspada dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Salah satunya yang marak di Indonesia adalah rendahnya literasi pada teknologi. Karena itu, sudah saatnya kita mengembangkan literasi masyarakat Indonesia terhadap teknologi. Pemerintah perlu menggalakkan pengetahuan tentang teknologi pembayaran digital. Selain itu, pemerintah juga perlu memfasilitasi infrastruktur teknologi pembayaran secara merata di banyak daerah. Yang tidak kalah penting, pemerintah perlu memperkuat keamanan cyber dan memperbaiki sistem penyelenggaraan pada sistem pembayaran di Indonesia. Dan kita, sebagai anak milenial, kita perlu membagikan pengetahuan kita kepada orang-orang yang tidak seberapa paham dengan teknologi. Seperti mengajari orang tua kita agar lebih bisa memahami teknologi saat ini lebih baik.